Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, kita kembali bisa bermuajah bersama Ustaz kita Al-Ustaz Ahmad Jailani dalam kajian perangan bersama teman-teman dari Adrena Village atau Adiralen. Masih dalam pembahasan tentang Tafsir fi Fathil Mubdi untuk kumpulan hadis sahih dari riwayat Al-Bukhari. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani yang tidak tempat dipersilakan oleh Kepatil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa lagi di kajian rutin kita, masih membahas kumpulan hadis di kitab Taisir fi Fathil Mubdi bi syarhi Mukhtasar Az-Zabidi di Syekh Al-Imam Abdullah Ibnu Hijazi Asy-Syarqawi. Alhamdulillah kita akan membahas hadis baru tentang yusrul islami wa samahatihi, ya. Jadi kemudahan Islam dan toleransi Islam, ya. Kita bacakan terlebih dahulu hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati warrahati wa syai'im minad duljah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, ya. Jadi agama Islam itu maksudnya ad-din, di sini maksudnya adalah ad-dinul Islam. Jadi inna dinal islami yusrun, sesungguhnya agama Islam itu yusrun, ya. Yusrun di situ maksudnya adalah minat taisir wadidduhu al-usr, ya. Jadi mudah lawan katanya sulit, ya. Jadi agama Islam itu sejatinya adalah agama yang mudah, gitu, ya. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan seseorang, ya, seseorang itu tidak akan pernah, ya, bisa mempersulit agama ini kecuali baginya dia kalah. Maksudnya dia akan tidak akan mampu, ya, mempersulit agamanya sendiri, karena sejatinya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Nah, jadi ini sebenarnya adalah hadis larangan kita mempersulit diri kita dalam beragama, gitu, ya. Karena agama Islam itu yang mudah. Jangan kemudian kita membuat sesuatu praktek ibadah yang bikin kita sulit. Maka kata Rasulullah, fasaddidu wa qaribu. Maka bertingkah luruslah, gitu, ya. Ya, wa qaribu, dan dekatlah kepada kesempurnaan, wa abshiru, dan bergembiralah, ya. Jadi tadi kembali kepada makna walan yushaddadi, annahu la ya'tamiku ahadun fil a'mali diniyah, bahwa seseorang tidaklah memperdalam agamanya atau dalam melakukan amal agamanya
wa yatruku rifqa, lalu dia meninggalkan kenyamanan. Illa, kecuali baginya apa? Azza wa aziza wan qata'a. Maka dia akan lemah ya, dan dia akan terputus juga, fayuglab, dia akan dikalahkan. Oleh siapa? Oleh kesulitan yang dia bikin sendiri gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan dikalahkan di sini bukan dikalahkan dengan agama, tetapi dikalahkan, dia tidak akan mampu ya akibat dari praktek ibadah yang dia buat sendiri. Dan itu malah mempersulit mempersulit agama, mempersulit dirinya sendiri. Ya, nanti akan dijelaskan di bawah apa yang dimaksud dengan mempersulit diri dalam beragama. Ya. Maka fasad didu yakni minas sadat wa at-tawassut fil amal, yaitu moderat dalam beramal. Maksudnya moderat di sini tidak menyepelekan, ya, juga tidak menggampangkan atau menyepelekan, juga tidak mempersulit diri sendiri. Ya, tengah-tengah saja. Wal manna ilzamu as-sadada huwa as-shawaba min ghairi ifratin wala tafritin. Jadi komitmen ya melakukan amal yang lurus ya untuk mendapatkan pahala tanpa kemudian ifrat. Ifrat itu berlebihan. Ya. Min ghairi ifratin, tanpa berlebih-lebihan, wala tafrit, juga tanpa mengurang-urangi. Jadi beragama itu tidak boleh melebihkan, juga tidak boleh mengurangi. Maksudnya ya apa adanya saja, sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ibadah tersebut. Ya, karena ibadah itu sifatnya adalah tauqifi. Ya, tauqifi itu apa? Tauqifi itu adalah harus sesuai dengan tuntunan. Dari sananya begitu. Ya, tauqifi. Maka dalam ibadah itu tidak ada ilat, tidak ada alasan. Misalkan dalam salat kenapa harus rukunya seperti itu, kenapa harus sujudnya seperti itu, kenapa harus tengok kanan tengok kiri, ya. Kemudian kenapa harus apa namanya? 4 rakaat, kenapa harus 3 rakaat? Itu tidak ada alasan, tidak ada argumentasi, ya. Kenapa? Karena ibadah itu sifatnya tauqifi. Ya, tauqifi itu ya kita terima apa adanya. Ya, apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya itu yang kita lakukan. Ya, jadi tidak boleh kita kemudian menambah-nambah ya atau mengurangi kaifiat yang Rasulullah sudah contohkan. Ya, kalau sudah dicontohkan oleh Nabi ya sudah ikuti itu. Ya, kalau kita kemudian menyelisihi kaifiat yang Rasulullah contohkan, maka bisa jadi masuknya ke dalam amal ibadah yang mengandung bid'ah. Ya, bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah kita melakukan tambahan ibadah di luar daripada kaifiatnya Rasulullah. Rasul sudah menjelaskan, bahkan sudah mencontohkan bagaimana kaifiatnya, tata caranya, ya, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara misalkan ibadah haji, ya, tata cara zakat dan sebagainya itu Nabi sudah menjelaskan. Nah, ketika ada Muslim menambah kaifiat yang itu di luar daripada kaifiatnya Nabi, maka bisa dikatakan dia melebih-lebihkan agama, ya, berlebih-lebihan dalam beragama, ya, atau bahkan mungkin bahkan dijelaskan di situ sebagai perkara yang bid'ah, gitu ya. Bid'ah dolalah, ya kullu dolalah finnar. Setiap yang sesat itu adalah ke neraka. Ya, karena dia menambah-nambah agama, menambah-nambah aktivitas atau menambah-nambah tata cara ibadah. Kemudian waqaribu ay qaribu bil ibadah. Jadi mendekatlah kalian semua dalam ibadah. Wala tubaidu fiha, dan janganlah kalian menjauhi ibadah. Fa innakum in ba'adtum fi dzalik lam tablughu. Maka jika kalian itu menjauhi agama tamlagu, maka kalian tidak akan pernah sampai kepada agama itu. Jadi maksud qaribu di sini kita melakukan amal itu sedekat atau sebisa mungkin dekat dengan kesempurnaan. Jadi an-nuzu' ilal kamal. Walaupun pasti yang namanya ibadah kita ya manusia gitu ya, itu kan tidak bisa membandingi ibadahnya para nabi, ya. Tidak juga bisa membandingi ibadahnya malaikat apalagi. Maka usaha kita adalah
an-nuzul ilal kamal saja. Kita berusaha mendekatkan diri, mendekatkan kepada kesempurnaan ibadah. Nah, itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan waqaribu. Dan wa absyiru maknanya adalah minal ibsyar. Maksudnya adalah kabar gembira. Wa fi lughah bidhammi syin minal basyari bima'nal ibsyar. Ai absyiru bitsawabi 'alal amal wa in qalla, yaitu berilah kabar gembira dengan pahala, ya. Walaupun amal itu sedikit. Walaupun sedikit amal itu, maka Allah akan berikan pahala. Allah akan berikan ajr, ya, balasan, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal kita walaupun sedikit sebesar biji zarrah, amal kebaikan itu akan Allah balas. Begitupun juga amal buruk, ya walaupun sebesar biji zarrah juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergembiralah dengan janji dapatkan shawab atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun amal ini kecil. Ya, walaupun amalnya kecil. Ya. Wasta'inu minal isti'anah wa hiya thalabul aun. Isti'anah itu berarti minta tolong. Ya. Wasta'inu minta tolonglah kalian semua bil ghudwati. Jadi minta tolong ya. Di waktu kapan? Gudwah itu di waktu pagi. Ya. Di waktu awal pagi. Gudwah itu kan di waktu awal pagi. Al-gudwah yakni sayru awalin nahari ila zawal. Nah, jadi dari mulai terbitnya matahari sampai bergesernya matahari. Maksudnya sampai zuhur berarti. Ya, yaitu baina sholatil ghadati wa tul'is syams. Di antara sholat subuh dan sholat terbitnya matahari. Itu namanya waktu al-gudwah. Ya, bil gudwah itu waktu pagi. Ya, awal pagi sampai datangnya waktu duhur itu yang dimaksud dengan bil gudwah. Ya, maksudnya minta tolonglah kepada Allah di waktu tersebut. Bil gudwah tadi. Ya. Wa rauhah, dan minta tolonglah kalian di waktu kapan? Rauhah. Rauhah itu setelah zuhur tadi. Setelah zuhur ya sampai sampai sore, ya. Asiru ba'da zawal. Ya, jadi berjalan setelah bergesernya matahari dari tengah. Berarti kan dari zuhur ya, dari zuhur sampai tenggelamnya matahari. Itu namanya waktu yang disebut dengan ar-rauhah gitu ya. Kemudian wa syai'im minad duljah, dan sebagian daripada waktu malam. Nah, duljah itu adalah waktu malam. Kapan itu ad-duljah itu? Ad-duljah itu siru akhirin nahar wa qila sairun nahari kullihi. Nah, jadi berjalan di akhir waktu siang, berarti ya malam ya, menjelang malam. Ya, bahkan dikatakan sepanjang waktu siang hilang, maka itulah duljah. Ya, jadi duljah itu waktu malam. Insyaallah ya. Nah, minad duljah. Nah, ini pengertian hadis tersebut secara bahasa. Ya, kita akan coba bahas ya tentang asyarhu wal bayannya. Yusrul islami wa samahatuhu. Ya, mudahnya Islam dan toleransinya Islam. Kalimat adinu yusrun maksudnya adalah laisa fihi musyaqqatun. Ya, jadi tidak ada kesulitan bagi orang yang memeluk agama Islam. Bagi orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah, perintah agama Islam pasti akan mudah. Karena Allah tidak akan membebani umatnya dengan sesuatu yang tidak bisa diemban atau dipikul oleh umatnya. Ya, jadi Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, makna ayat ini, maknanya adalah Allah tidak akan mentaklif. Ya, Allah tidak akan membebani hukum atau memberikan kewajiban ibadah atau kewajiban agama lainnya, kecuali kewajiban itu pasti bisa dilakukan oleh umat manusia. Gitu. Itu makna la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, jadi makna itu bukan makna bahwa Allah tidak akan memberikan musibah, bukan. Ya, tergantung kepada kemampuannya, bukan. Jadi makna la yukallifullahu itu adalah Allah tidak akan mentaklif. Artinya Allah tidak akan menurunkan syariat.
Allah tidak akan mungkin menurunkan aturan dalam Islam di mana aturan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak mungkin. Ya, pasti semua syariat Islam itu bisa diamalkan. Tidak ada yang tidak bisa. Gitu ya. Nah, itu mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itulah. Jadi maksudnya adalah bahwa agama Islam itu mudah. Tidak ada kesulitan ya dalam mengamalkannya. Bi khilafi ghairi minasyara'iyya sabiqah, ya. Berbeda dengan syariat agama sebelumnya. Maksudnya agama samawi sebelumnya, apakah agama Nasrani, agama Yahudi, dan agama yang lainnya. Itu orang-orang pada zaman itu sangat sulit melaksanakan ibadah agamanya. Contohnya misalkan fa'inau kana fi ba'di takalif masyaqqatun al-mukallaf, bahwa syariat agama sebelumnya itu sebagian taklif-taklifnya itu membawa kesulitan bagi orang yang mau melakukan pelaksanaan terhadap perintah agama tadi. Seperti apa? Kaqatin nafsi fit taubah. Ya, seperti kaumnya Nabi Musa, bahwa kaumnya Nabi Musa itu diperintahkan oleh Nabi Musa untuk bunuh diri jika mau tobat. Ini kan sulit. Ya, masyaqqah ini. Nah, jadi kaumnya Nabi Musa itu kalau mau tobat nasuha, maka dia harus bunuh diri. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Kalau kita mau baca, itu ada penjelasannya bagaimana ya orang-orang Yahudi, Bani Israel itu diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, jika ingin tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syariatnya Nabi Musa. Atau waqat'u mawdi'in najasah, atau memotong ya anggota badan yang terkena najis. Apapun itu, apakah kena bajunya, maka bajunya cara membersihkan najis yang nempel pada baju dengan menggunting baju itu sendiri. Itu cara menghilangkannya. Ini kan masyaqqah, sulit di situ. Ya. Ada kesulitan, ada masyaqqah. Ya, bagaimana umat pada zaman dahulu itu melaksanakan agama itu dengan kesulitan. Tapi Islam datang dengan kemudahan. Ya. Banyak kemudahan dalam Islam itu. Dalam mengamalkan ibadahnya saja itu mudah. Ya, kalaupun ada kesulitan, uzur syar'i misalkan sakit, ya, ya ada uzur, ada rukhsah di situ. Ya, misalkan orang yang tidak bisa sholat berdiri, rukhsahnya bisa duduk, ya. Tidak bisa duduk, bisa sambil baringan, ya. Tidak bisa baringan, bisa dengan kedap-kedip isyarat mata. Tidak bisa dengan seluruh tubuhnya, mata tidak bisa, semua tidak bisa. Hanya hati saja yang hidup, sholat dengan hatinya saja juga cukup bisa. Gitu. Ya, jadi dalam kondisi sakit pun yang bergerak hanya hatinya saja, maka dia bisa sholat ya dengan isyarat hatinya tadi. Kalaupun juga mati hatinya, semuanya mati, jadi sholat kan berarti selesai sudah, gitu. Ya, jadi apa namanya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya agama Islam itu sangat mudah. Ya. Jadi berbeda dengan syariat yang agama lain. Kemudian ma asiru fi ta'bir bimin, ya. Apa rahasia dalam ungkapan kata min? Ya, kita lihat dalam kalimat minad-duljah misalkan. Nah, abaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimin at-tab'idiyati fi qalhi, bahwa Rasulullah mengungkapkan kalimat min itu sebagai bagian daripada at-tab'idiyah. Tab'idiyah itu bagian. Ya, jadi min itu bagian daripada sesuatu. Ya, syai'un minad duljah, itu kan kalimatnya begitu. Ya, sesuatu dari al-duljah, dari waktu malam. Berarti tab'id itu berarti sebagian, tidak semua waktu malam. Hanya sebagian waktu malam. Beda dengan tadi, dengan kalimat al-gudwah wa rohah. Itu kan kullul gudwah wa kullul rohah. Jadi semua waktu gudwah, dari mulai terbit matahari sampai zuhur, kemudian rohah, semua waktu dari besernya matahari waktu zuhur sampai datangnya waktu maghrib. Ya. Tapi kalau ad-duljah itu tidak semua malam. Tapi diambil sebagian. Apa kalimat indikasinya minad duljah tadi? Asyai'u wa syai'un minad duljah. Ya, jadi sebagian daripada waktu malam. Nah, gitu ya. Nah, ini kita ada penjelasan nanti nyambung. Kenapa? Li'anna a'malal laila asyaqqu min amalin nahar, karena amal di waktu malam itu lebih berat dibanding amal di waktu siang. Tentu ya, kalau malam itu bangunnya susah ya. Misalkan orang mau bangun kalau apa namanya ada rasa ngantuk ya, waktunya istirahat ya. Jadi Allah menciptakan wa ja'alnal laila libasa, Allah menjadikan malam itu untuk libasa. Libasa itu apa? Ya mengenakan pakaian, berselimut ya, ya tidur gitu maksudnya ya.
Udah waja'alna nahara ma'asya, waktu siang Allah jadikan siang untuk ma'asya, mencari penghidupan. Nah, jadi malam itu memang untuk libasa, ya, untuk beristirahat. Gitu. Maka amal lail di waktu malam itu asyaqqu min amalin nahar, lebih berat dibandingkan waktu siang. Ista'inu ala mudawamatil ibadati biiqa'iha fil awqatil mansyatati, gitu ya. Maka meminta tolong maksudnya adalah kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, meminta tolong apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu terus-terusan dilakukan di waktu ibadah, itu bisa dilakukan di waktu kita aktif. Mansyat itu di waktu aktif, di waktu kita giat. Ya, maka istiar itu adalah metafora ya, majas metafora untuk menunjukkan 3 waktu ya, 3 waktu yang itu tepat bagi kita minta tolong sama Allah. Nah, 3 waktu itu kapan? Yang pertama ada al-ghudwah, ya, yang kedua ar-rauhah, yang ketiga syai'un minad duljah. Nah, kenapa? Karena li'anna li'auqatin nasyati wa faragil qalbi li ta'ah. Karena di 3 waktu itulah ya adalah waktu di mana kita aktif dan hati ini akan bisa dikosongkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 3 waktu yang tepat bagi kita mengosongkan hati kita agar kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna hadhil awqati atyabu awqatil musafiri. Ya, karena 3 waktu ini atau waktu-waktu yang 3 ini itu atyabu lebih baik. Ya, waktu yang lebih baik bagi orang yang melakukan perjalanan. Ya, atyabu awqatil musafiri. Ya. Faka'annahu, maka seolah-olah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khatibu musyafiran, menyerukan kepada para musafir ila maqsudihi, kepada maksudnya, wanabbahu ala awqatin nasyat ini, agar memperhatikan waktu yang aktif tadi, waktu yang giat tadi. Ya. Li'annal musafira idza safara laila wan nahara jami'an azun wan qata, ajiza wan qata. Jika musafir itu melakukan perjalanan di waktu siang dan malam, semuanya, maka tentu dia akan merasa lemah, letih dan tumbang, karena capek. Itu. Wa idza taharra siru fi hadhil awqat al syatati dawamun ala siri min ghairi masyaqqah. Jadi kalau orang itu melakukan aktivitas di 3 waktu ini, di 3 waktu yang aktif ini secara terus-menerus, maka dia bisa lakukan itu tanpa ada rasa berat sebenarnya. Ya, jadi kalau orang itu melakukan amal ibadah di 3 waktu yang Allah siapkan itu, maka sesungguhnya manusia harusnya tidak merasa lelah, tidak merasa letih. Karena itu waktu yang tepat bagi kita untuk ngecharge, mencarger energi justru. Ya, di waktu kita sudah bekerja misalkan atau mau bekerja. Nah, itu kan ditenangkan hati kita dengan ibadah. Nah, di 3 waktu itu. Ya. Nah, wa inna hadhil awqat, ya, sesungguhnya waktu-waktu ini bikhususiha, dengan kekhususannya, arwahu ma yakunu fiha al-badanu lil ibadah. Itu lebih rileks, ya, badan kita untuk ibadah. Wala makanat as-salawatul khams afdalu ta'atil badan. Nah, ketika sholat yang 5 waktu itu merupakan waktu badan melakukan ketaatan yang lebih utama. Ya, fahiyya tuqamu fi hadhil awqati salasah. Maka ibadah sholat yang 5 ini dilakukan di 3 waktu ini. Ya, as-subhu fil gudwah. Sholat subuh di waktu gudwah. Gudwah itu tadi pagi ya. Nah, di waktu pagi. Jadi gudwah itu di waktu pagi. Ya. Kemudian kalau mau nambah waktu duha atau waktu syuruk dulu. Syuruk itu kan pagi juga. Ditambah dengan duha, itu juga waktu pagi juga sampai jelang waktu zuhur. Nah, ini di waktu-waktu ini waktu-waktu yang sangat pas, gitu ya. Subuh itu kita bangun tidur atau mungkin kalau mau ingin sholat tahajud, misalkan malamnya, gitu ya. Kemudian kita melakukan sholat, sholat subuh, ya tepat pada waktunya. Itu waktu yang tepat bagi hati kita yang sedang rileks, ya pikiran kita sedang tenang, gitu ya, masya Allah.
Kemudian wadzuhru wal asru fi rauhah, dan waktu zuhur, waktu asar di waktu rohah. Ya, rohah juga bisa diartikan rohah, waktu istirahat. Ya. Zuhur kan ada waktu istirahatnya tuh rehat, ya, isoma, istirahat, sholat makan. Maka tepat sekali, ya, pas kita sedang rehat, ya, melepaskan penat pekerjaan, kita isi dengan sholat. Wudu dengan air, masya Allah segar, ya. Sholat, menghadap sama Allah, minta ampun, minta doa, dimudahkan semua urusan ibadah, pekerjaan kita. Kan tepat sekali itu di waktu zuhur itu. Itu cocok sekali di waktu zuhur itu. Ya. Lagi capek-capeknya, lalu kita relax sebentar, fresh gitu ya. Apalagi kalau ditambah qailulah dulu misalnya, masya Allah. Jadi yang namanya qailulah kan qailulah. Qailulah itu kan dari kata qalil, sedikit, ya. Menggunakan kalimat tasgir yang maksudnya qailulah itu maksudnya sedikit sekali. Jadi qailulah itu tidur sedikit sekali, bukan banyak, ya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu tidurnya tidur yang berkualitas, deep sleep, tidur yang mendalam. Itu qailulah kapan? Ya diupayakan dilakukan sebelum zuhur, bukan setelah zuhur. Jadi qailulah itu waktu kita istirahat menunggu zuhur tiba. Ya sekitar jam 11 sampai jam 12 lewat dikit. 1 jam cukup. Tidur, ya, kemudian bangun, wudhu, sholat, masya Allah, seger, fresh kembali. Sehingga setelah zuhur kita bisa melanjutkan pekerjaan atau amanah kita dengan sangat rileks. Kemudian asar, ya, sebelum kita pulang kerja kita sholat dulu misalkan. Sholat asar dulu, sehingga apa? Ketika kita sampai ke rumah, posisi badan kita juga sudah rileks, posisi wajah kita sudah bersih, ya kan, dengan air wudhu, sehingga berjumpa dengan keluarga, dengan anggota keluarga itu akan lebih masya Allah. Jadi keluarga di rumah itu menyambut dengan gembira, kita datang pun dengan gembira. Itu, jadi hikmahnya itu masya Allah. Ya Allah menetapkan waktu itu ya. Wudhuah, kemudian rauhah. Yang ketiga adalah wal isya wal maghrib wal isya fi juz'i duljah. Maghrib dan isya itu di sebagian waktu malam. Inda min man yaqulu innaha sirqul lail. Ya. Di antara orang-orang yang mengatakan seluruh malam. Gitu. Jadi ibadah maghrib dan isya itu juga sama. Ya. Setelah kita pulang kerja, istirahat, kemudian kita mandi, ya, jelang malam itu kita isi dengan ibadah. Ya, muhasabah, ya kan? Dengan apa yang sudah dilakukan seharian ini. Apakah kita melakukan dosa, ya? Ya, dosanya bisa di mana saja. Ya, dosa itu kan bisa sendirian, bisa banyak-banyak. Itu kita muhasabah, ya. Kita minta ampun sama Allah, ya, sebelum tidur, gitu ya. Makanya sebenarnya alangkah baiknya kalau kita tidur itu setelah Isya. Ya, setelah Isya tidur sampai kemudian nanti kita bangun di sepertiga malam. Ya, bukan tidurnya begadang. Ya, jam 1 baru tidur ya. Kecuali kalau memang ada hal urgent yang harus diselesaikan itu boleh-boleh saja. Ya, karena begadang hukumnya memang tidak haram. Ya, inilah 3 waktu yang Allah siapkan. Maka apa korelasinya? Korelasi peringatan Rasulullah SAW, inna dina yusrun, bahwa agama itu mudah. Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil gudwati wa rauhati wa syai'in dulj. Itu maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kita itu ketika melakukan amal ibadah atau amal keagamaan tidak boleh gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Ya, misalkan begini, ya, kita ngejar ibadah sunnah, ya, kita selepas isya nggak tidur, ya, sholat terus, ya, baca Quran terus. Nah, ketika jelang subuh, dia kecapean tuh, ngantuk berat, tidur. Nah, gara-gara itulah kemudian dia subuhnya kesiangan. Naudzubillah min dzalik, gitu ya. Jadi sholat tahajudnya dapat, ya, baca Qurannya dapat, tapi yang wajibnya malah ketinggalan. Nah, ini namanya berlebih-lebihan tuh. Ya. Nah, kecuali kalau memang ada momen, misalkan malam qadar, ya, atau Lailatul Qadar, itu memang diperintahkan kita menghidupkan semalaman itu. Berarti ada persiapan. Ada persiapan
di hari sebelumnya agar kita malam hari itu bisa terjaga, itu bisa. Ya, tapi kalau misalkan tidak ada momen, tidak ada event apapun, kita kemudian tidak tidur semalam suntuk, ya, akhirnya subuh ketinggalan. Ya. Nah, maka alangkah baiknya justru ya habis isya itu kalau tidak ada kegiatan yang penting-penting amat tidur aja udah. Bisa tidur ya, jam 8 atau jam setengah 9 atau mungkin jam 9 ya agar jam 3 bisa bangun atau jam setengah 4 bangun. Masih ada waktu ya, setengah 4 kita sholat malam ya. Atau jam 3 kita sholat malam ya. Kita minta ampun sama Allah, berdoa sama Allah, zikir sama Allah di waktu itu Masya Allah tenang gitu. Nikmat rasanya gitu ya. Ya jadi begitu ya. Jadi janganlah kita melebih-lebihkan dalam ibadah. Apalagi melakukan satu amalan yang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW prakteknya atau kaifiatnya. Ya seperti dulu ada kisah 3 orang pemuda datang ke rumah Rasulullah SAW untuk menanyakan ya bagaimanakah ibadahnya Rasulullah SAW. Namun Rasulullah sedang tidak ada berjumpa dengan istrinya. Ya, 3 orang itu bertanya tentang bagaimanakah sholatnya Rasulullah. Rasulullah itu sholat malam, ya setelah tidur. Ya beliau tidur, kemudian bangun setengah di pertiga malam, kemudian sholat malam. Ya sampai beliau itu jelang subuh. Ya. Kemudian ditanya lagi tentang puasanya. Nabi puasa, sering puasa, terutama di bulan Sya'ban, gitu ya. Ketika beliau tidak menemukan makanan, beliau niat puasa sunnah, gitu ya. Bahkan beliau juga ada puasa wisol, yaitu khusus untuk Nabi ya. Puasa wisol, jadi sahur ketemu sahur. Tidak buka, beliau lanjutkan lagi sampai sahur. Oke. Lalu dari situ kemudian 3 orang ini terinspirasi. Oh kalau gitu biar aku ibadahnya bisa lebih baik dibanding Rasulullah, maka seorang pemuda satu, aku tidak akan tidur semalaman. Aku akan sholat terus. Ya, tidak akan tidur semalaman. Ya. Kemudian pemuda yang kedua, oh kalau gitu aku akan puasa terus, nggak buka-buka. Ya, nah, pokoknya puasa terus, nggak buka-buka lah gitu ya. Jadi dia puasa terus gitu ya. Yang satu lagi, aku tidak akan menikah sama sekali, akan membujang ya, tidak mau nikah sama sekali ya biar ibadahnya mantap. Maka 3 amal ini dilakukan oleh mereka sampai kemudian Rasulullah pulang dan diceritakan oleh istrinya, dan ketika tahu ada kisah ini Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat dan kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat tadi. Beliau bertanya, ya siapakah di antara kita yang paling bertakwa, kalian atau aku? Maka para sahabat menjawab, ya engkau ya Rasulullah. Ya, sampai 3 kali tuh. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Apakah aku atau kalian? Engkau ya Rasulullah. Siapa yang paling bertakwa ini sebenarnya? Aku atau kalian? Engkau ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa aku ini sholat malam, tapi juga aku tidur. Aku ini berpuasa, tapi juga aku buka. Gitu kan? Dan aku juga menikah. Nah, disitulah kemudian Rasulullah sambil dengan nada marah, ya menegur 3 orang sahabat tadi, 3 orang pemuda tadi yang melakukan ibadah ya tidak sesuai dengan tuntunan atau kafiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu melebih-lebihkan dulu, ya. Dan banyak ya praktek-praktek ibadah sekarang yang sepertinya itu berlebih-lebihan. Misalkan zikir semalam suntuk, ya kan, zikir terus ya zikir Asmaul Husna, ya boleh-boleh saja. Tetapi jika hal itu bisa melebih-lebihkan dalam ibadah, bisa melalaikan ibadah yang wajib, maka tentu itu menjadi hal yang tidak diperkenankan karena melalaikan yang wajib, mengejar yang mubah. Nah, jadi gitu ya. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah jadi hadis yang pertama berkaitan dengan agama Islam itu mudah, maka jangan persulit, jangan mempersulit diri sendiri dengan melakukan amal ibadah yang berlebih-lebihan. Kemudian hadis yang kedua, an-nahyu anitamanil al-mauta lidorori di dunyawi, ya. Jadi larangan menginginkan kematian eh, karena bahaya dunia, ya, atau karena keduniawian. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-mauta min durrin asabahu fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharap-harapkan al-mauta, kematian. Min durrin asabahu, karena khawatir ditimpa musibah. Ya, karena khawatir ditimpa bencana. Karena khawatir ditimpa bencana atau musibah atau kesulitan. Ya. Fa in kana la budda, maka jika hal itu harus dilakukan, ya fa'ilan maksudnya, falyaqul, maka bacalah Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairali, jika hidup itu membawa kebaikan bagi diriku. Ya, ya Allah hidupkanlah aku, ya, atau panjangkanlah usiaku jika sepanjang usiaku ini akan membawa kebaikan bagi diriku. Itu. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza kanatil wafatu khairul, jika wafat itu lebih baik dibandingkan hidupku. Ya, jikalau hidup itu bisa mendatangkan kepada kemaksiatan, nambah beban dosa, maka mending wafatkan aja aku ya Allah, gitu. Nah, jadi bahasa bahasa kitanya begitu. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, kita perhatikan ya. Jadi kalimat la yatamannayanna ahadukumul mauta maksudnya adalah khitab li sahabat. Khitabnya ini kepada sahabat. Ya, seruan ini ditujukan kepada para sahabat. Wen sahibul hukma ala min ba'dihi minal muslimin, dan ini juga berlanjut hukumnya kepada siapa? Kepada setelah mereka, itu kaum muslimin. Jadi khitabnya itu kepada sahabat dan juga kepada kaum muslimin gitu. Jadi kaum muslimin juga termasuk mendapatkan khitab. Jadi wahai kaum muslimin, ya, atau janganlah salah seorang di antara kalian orang-orang mukmin dan ya mengharapkan kematian. Ya. Min durrin maksudnya kullu mayusibul insan min bala'i fin nafsi wal mali wa ghairihi. Jadi musibah yang menimpa manusia baik berupa bala pada jiwanya, ya, atau juga pada hartanya atau pada yang lain. Ya, pokoknya ini adalah bala saja, segala sesuatu yang bisa menimpa kepada dirinya, bisa pada hartanya atau pada yang lainnya. Ya tentu akan menimbulkan kerugian gitu loh. Ya kerugiannya sifatnya duniawi tentunya. Nah, labu fa'ilan ay min tamani al-mauta Allahumma ahyini ay abqini 'alal hayat, tetapkanlah aku menjadi orang yang hidup terus, khairul li ay minal mauti, lebih baik daripada kematianku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku idza kanatil wafatu khairul li ay idza kana al-mautu khairan li minal hayat. Jika kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Nah, apa maksudnya? Nah, ma'nal hadis annahu la yambagi, ya, li mu'mini al-muzawwidi lil akhirah. Nah, jadi maksud hadis ini adalah hendaklah seorang mukmin itu, ya, memiliki kesiapan bekal untuk akhirat. Ya, jadi hendaklah seorang mukmin itu memiliki kesiapan bekal untuk akhirat. Wasa'i fi izdiyadi ma yusabu alaihi minal amali sholihi, ya. Dan dia melakukan dengan cara menambah apa yang mendatangkan pahala berupa amal soleh. Nah, jadi dia harus milah-milih amal. Amal apa yang kira-kira dapat mendatangkan pahala gitu. Harus cerdas gitu. Jangan sampai kita beramal, melakukan aktivitas yang itu tidak mendatangkan pahala sama sekali. Habis waktunya jadinya. Ya, misalkan melakukan kemubahan. Ya boleh-boleh aja melakukan yang mubah. Tapi kalau bisa cari hal mubah yang itu manfaat buat diri kita. Kalaupun tidak ada manfaatnya, mending tidak usah dilakukan. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita melakukan amal, ya, yang bisa mendatangkan pahala, apa saja. Ya, apa yang mendatangkan pahala itu? Ya, tentu kebaikan. Ya. Ya. Atau amal kita itu diniatkan untuk ibadah. Innamal amalu binniyat. Kerja kita, misalkan, kerja kita dari pagi sampai sore, misalnya gitu ya. Bawa mobil, misalkan, diniatkan untuk ibadah. Hanya untuk Allah. Gitu. Maka insya Allah setiap amal kita, amal yang berpahala. Jadi jangan sampai amal kita sia-sia. Ya. Kemudian apakah an-nahyu an-tamanil mauti fil hadis mutlaqan? Apakah larangan, ya, mengharapkan kematian dalam hadis ini itu hukum bersifat mutlak? Mutlak itu maksudnya orang tuh tidak boleh mengharap mati sama sekali.
Maka menurut kitab ini an-nahyu anitamanil mauti fil hadisi khasun bi khusus bi khaufi dorori dunyawi. Hadis tersebut ya atau larangan mengharap kematian dalam hadis tersebut itu khusus bagi orang yang khawatir terhadap bahaya dunia. Nah, gitu. Jadi tidak boleh kita mengharap-harap kematian karena takut miskin misalkan. Ya, masalah dunia kan? Atau kita berharap mati karena takut kita nggak lulus ujian misalkan. Ya. Atau kita takut mati karena eh, apa namanya tidak bisa dapat kendaraan misalkan. Atau pokoknya hal duniawian lah. Ya, atau dapat arisan misalkan. Ya. Udah sama mati aja lah daripada saya nggak dapat arisan misalnya begitu. Ya, maka hal begini mengharap mati untuk perkara dunia itu yang dilarang dalam hadis ini. Nah, amma idza kana durru ukhrawiyan bi anna khasyiya ala nafsihi fitnatan atau fitnatan fi dinihi lam yadkhul fi nahi. Adapun jika bahayanya sifatnya bahaya ukhrawiyan, bahaya akhirat, maksudnya dia khawatir dirinya itu tertimpa fitnah. Fitnah itu sesuatu yang bisa memalingkan dirinya daripada Allah, ya. Fi dinihi dalam agamanya, maka hal ini tidak masuk dalam larangan tersebut. Nah, berarti boleh bagi kita berharap mati jika hidupnya kita ini mendatangkan kemaksiatan atau akan melakukan kemaksiatan. Nah, maka disebutkan doanya tadi kan, jika kalau memang betul harus begitu tuh, harus kita berharap kematian, maka bukan dengan perkara dunia, tapi perkara akhirat. Maka wajarlah doa. Allahumma ahyini maka nantil hayatu khairuli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairuli. Gitu. Nah, jadi dalam perkara akhirat itu boleh, ya, tidak termasuk dalam larangan tersebut. Walidha ya tamnahu Umar ibn Khattab. Oleh karena itu Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membacakan doa. Nah, jadi Sayyidina Umar itu pernah baca doa. Apa doanya? Allahumma kaburat sinni. Ya Allah, sudah tua usiaku ini. Ya. Wa da'ufat quwwati. Sudah lemah kekuatanku ini. Wantasyarat rakyati. Dan sudah menyebar rakyatku semua. Fakbitni ilaika ghara mudayyi. Wala mufarrid. Maka, ya, fakbitni, ya, qabidah, maka maksudnya genggamlah aku, maksudnya ya ambillah aku, ya, kepadamu, ya, ghairu mudhiq, tanpa ada rasa sempit, ya, maksudnya aku tidak akan merasa sempit dan juga tidak akan merasa mufarrid itu tidak rasa ada kurang gitu, maksudnya ya aku rela gitu. Aku rela engkau ambil aku, ya, karena usiaku sudah tua, ya, kekuatan sudah lemah, rakyatku sudah banyak di mana-mana, aku khawatir tidak lagi mampu memimpin mereka, gitu maksudnya. Berarti kan ini masalah ukhrawi, karena posisi beliau sebagai khalifah yang menjalankan perintah agama, memimpin umat Islam. Ya, beliau tuh merasa sudah tua, sudah begitu, khawatir nanti tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, ya kok bisa ambil aku? Ya, ambillah aku kepadamu. Nah, maksudnya cabut nyawanya. Nah, ini boleh berarti kan? Jadi memang larangan dalam hadis tadi tidak mutlak, ya. Itu adalah larangan berharap kematian dalam hal perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara akhirat, ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya. Maka qad yaqulu qailu bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil tamanil mauta fi awalil hadis wa amara bihi akhirih wal jawab yani bi anna nahya waridun ala tamanil mutlaq wal ibahatu waridatun ala tamanni al muqayyadu bima idza kana al mautu khairan. Fa fi hadzal naw'i ya tafwidun wa taslimun lil qada'i bi khilafil awwal al mutlaqa fa inna fihi naw'u tiradin wa muragamatil qadari mahtumun al mahtumu wa muragamatil lil qadril mahtumi, ya. Nah, jadi ada sebagian yang mengatakan gitu bahwa Nabi itu melarang
berharap kematian di awal hadis tadi, ya, dan memerintahkan dengannya di akhirnya juga, ya, di akhirnya dan di awalnya. Maka jawabnya adalah bahwa larangan yang terdapat pada hadis tersebut, yaitu keinginan untuk mendapatkan kematian, itu sifatnya mutlak, ya. Dan wal ibahatu, dan ibahah kebolehannya itu terdapat dalam keinginan yang terkait dengan apa yang ada, bahwa kematian itu mendatangkan kebaikan. Nah, gitu. Jadi jika kematian itu mendatangkan kepada kebaikan, ya maka panjangkan hidupku, maksudnya hidupkan aku terus. Kehidupan itu membawa kepada keburukan, ya, bukan kepada khairan, tidak baik, maka wafatkan aku. Berarti kan boleh di situ. Nah, jadi tadi yang menunjukkan bahwa larangan berharap kematian di awal itu tidak bersifat mutlak tadi, ya, tidak untuk semua larangan, ya. Tapi berlaku bagi orang yang mungkin ada ya, ada kekhawatiran, ada bahaya yang mengintai dirinya yang bersifat keukhrawian. Dia khawatir kalau hidup terus dia akan gunakan hidupnya dengan kemaksiatan. Ya, daripada dia maksiat terus, ya mending diwafatin aja ya Allah. Nah, boleh-boleh saja kita doa seperti itu. Ya, ini boleh. Bagaimana tadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berdoa seperti itu juga. Karena khawatir tidak mampu lagi mengemban amanah sebagai amir, sebagai khalifah, karena jumlah rakyat yang bertambah terus, maka dia kemudian berdoa, boleh-boleh aja engkau ya Allah mengambilku, ya, qabid. Baik, laisa li ahadin an yaqul inna dhahirul hadis yata'aradu ma'a qawlihi Allahumma ighfirli wa alhiqni bi rafiqil a'la. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bidzalika ba'da an alima bi annahu mayitun fi yaumihi hadza. Wa ra'al malaikatu al-mubashshirina 'an rabbih bis-sururi al-kamili fa kana dzalika khairan lahu min kaunihi fid dunya. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa zahir hadis ini bertentangan dengan firman Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Wa alhiqni, ya Allah jadikan atau dapatkanlah aku bi rafiqil a'la, ya. Dengan rafiq al-a'la, dengan kelembutan yang tinggi. Ya, karena Nabi berdoa dengan doa yang di akhir hadis tadi itu setelah mengetahui, ya, bahwa kematian itu akan terjadi pada hari itu. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW juga mengetahui ya bahwa kematian itu sudah mendekati dirinya. Baik, itu ya kira-kira. Lalu ma yursidu ilail hadis, apa petunjuk apa yang terdapat dalam hadis ini? Yang pertama, lahir sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi, ya. Dorongan Nabi untuk mengajarkan kepada umatnya, ya, mengajarkan kepada umatnya selalu. Jadi Nabi itu semangat sekali mengajarkan umatnya itu. Kemudian yang kedua adalah muhafadzatul islami ala arwah, ya, bagaimana Islam itu menjaga ruh, menjaga nyawa, ya. Wa hirsuhu ala hayatil insan, dan mendorong orang untuk senantiasa hidup dalam kebaikan. Jadi jangan kemudian gampang meminta kematian, ya. Itu menjaga nyawa atau ruh. Yang ketiga, nahyu anitamanil maut, ya, larangan berharap kematian. Wa da'watul muslim ila taslim wa ridha bil qada, dan menyerukan kaum muslimin untuk menerima dan ridho dengan qada. Itulah memang sikap yang paling diharuskan bagi kita, adalah kita ridho, ya, dengan qada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ kita muncul sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hisul muslim ala tazawudi min a'malil akhirah, ya. Dorongan kepada seorang muslim untuk menambah bekal untuk amal akhirat, ya. Jadi kita tuh harus betul-betul menambah bekal, ya. Tazwid atau zad itu artinya bekal, ya. Dan
kalimat zadul ma'ad, ya, bekal akhirat. Jadi bekal persiapan kita untuk menuju akhirat itu harus perbanyak, ya. Jangan mengandalkan ibadah yang sedikit, ya. Nah, disitulah kemudian kenapa Islam itu mensyariatkan ibadah sunnah, gitu ya. Itu untuk menambah tuh, untuk menambah ibadah wajib yang mungkin juga yang wajib itu kita belum bisa sempurna, ya. Mungkin banyak apa namanya tidak khusyuknya dan sebagainya gitu. Maka tambahlah dengan ibadah sunnah, gitu. Di mana ibadah sunnah itu akan melengkapi ibadah yang wajib tadi. Ya. Bahkan ulama, para ulama menyebutkan ketika seorang hamba itu senang melaksanakan ibadah sunnah, itu tanda bahwa hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau melaksanakan ibadah wajib saja itu tanda bahwa dia mencintai Allah. Tapi apakah Allah mencintai dia? Belum tentu. Ya, jadi ibarat kata ya kita baru bisa apa namanya? Baru bisa mendeteksi bahwa Allah itu cinta kepada kita ketika kita menikmati ibadah sunnah. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi al-mahbub, al-mahbub itu yang dicintai oleh Allah, al-mahbub dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunaikanlah ibadah sunnah, gitu ya. Jadi itu tanda ya. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menikmati ibadah sunnah. Sunnah apa saja? Apakah saum Senin Kamis, gitu ya, saum Daud atau saum Ayyamul Bid, ya, atau juga ibadah sunnah salat qobliyah ba'diyah, ya, rawatib, ya, atau duha, ya, atau juga bahkan salat tahajud, gitu ya. Masya Allah ya. Kalau kita menikmati semua ibadah sunnah itu termasuk zikir, ya, zikir di mana kita berada, ya, mulut kita berzikir, ketika jalan, perjalanan, dimanapun kita berada, kita zikir, istighfar, itu semuanya adalah ibadah sunnah, ya. Nah, kalau kita sudah mulai menikmati ibadah itu, tidak ada rasa berat pada diri hati kita, maka sesungguhnya Allah sedang mencintai kita. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan menjaga kita, ya, menjaga kita, mengabulkan doa-doa kita, Masya Allah. Nah, ini cobalah ya, bareng-bareng ya, kita tunaikan ibadah sunnah sebisa mungkin, ya, sebagai bagian dari upaya kita agar kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, bukan hanya sekedar menunaikan ibadah yang wajib, karena yang wajib itu kalau kata para ulama itu sebagai tanda kita mencintai Allah, itu tanda kita mencintai Allah. Nah, tapi kalau tanda bahwa Allah mencintai kita, apa itu? Itu tadi nikmat melaksanakan ibadah sunnah. Yang terakhir, jawazu tamanil mauta wa du'a bihi inda khaufi dorori al-ukhrawi. Ya, boleh berharap kematian, ya, dan berdoa, ya, untuk mendapatkan kematian apabila jika kita khawatir dengan datangnya bahaya ukhrawi. Ya, maka baca doanya itu kan udah jelas itu ya. Ini doanya juga bagus ya. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku atau biarkanlah aku tetap hidup, maka natil hayatu khairuli, selama hidupku ini lebih baik, ya. Watawaffani, dan wafatkanlah aku idza kanatil wafatu, apabila ya wafat itu khairuli, itu baik buat diriku. Masya Allah. Jadi ini adalah apa namanya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila kita khawatir hidup kita diisi dengan keburukan, ya. Tapi tentu berpikir positifnya adalah kita mengisi kehidupan ini dengan kebaikan sehingga Allah akan panjangkan usia kita, gitu loh. Maka doanya kan juga jelas, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairoli. Jadi kalau hidup kita isi dengan kebaikan terus, ibadah terus, insya Allah kalau Allah akan panjangkan usia kita, gitu ya. Jadi ini adalah dorongan dari Rasulullah SAW terhadap kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan teman-teman bagi ada yang ingin menambahkan atau mungkin bertanya berkaitan dengan topik yang kita bahas pada sore kita, siang menjelang sore kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan untuk dua orang penanya bisa langsung open mic atau ketik di kolom chat untuk bertanya seputar materi pada kesempatan hari ini. Silakan. Nah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa di-share ya Ustaz doa-doa yang ini gitu, yang bagus gitu biar nanti kalau apa namanya ya setelah sholat gitu kita baca gitu Ustaz. Mungkin buat ini kita di grup gitu Ustaz, minta tolong di Oh ya, share nah, gitu. insyaallah, insyaallah. Kita termasuk doa yang ini ya. Iya. Baik, baik, insyaallah. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya untuk materi hari ini, silahkan. Mungkin materi di luar pembahasan kali ini, bila Ustadz bisa menjawab, insya Allah akan dijawab. Kalau belum ada, mungkin saya bisa bertanya gitu ya. Aslinya kalau puasa wisol itu hukumnya apa Ustaz itu ya? Yang pertama seperti itu. Karena kemarin itu sempat dapat kayak share gitu ya Ustaz ya. Jadi bagaimana cara istiqomah untuk intermittent fasting di bulan Ramadan gitu. Nah, salah satunya tuh itu puasa wisol. Cuman bedanya kalau yang disyarat ya karena yang menyarankan ini bukan muslim gitu ya. Jadinya dia menekankan boleh buka itu hanya di sahur gitu Ustaz. Jadi ketika ketika sudah waktunya buka puasa di Ramadan itu cuman bisa buka pakai air putih apa dan seterusnya gitu normal. Tapi kalau untuk makannya di waktu sahur gitu. Itu seperti apa Ustaz untuk asal hukum wisol? Terus ini ada yang bertanya, Ustadz izin bertanya, ada ustadz-ustadz yang beranggapan zakat dengan beras itu bid'ah karena zaman Nabi tidak mencontohkannya dan jadi pembenaran bid'ah. Bagaimana tanggapannya, Ustadz? Ya, sudah ada dua pertanyaan, silakan Ustadz. Nah, baik, tentang puasa wisol. Jadi puasa wisol itu adalah amal khususiatnya Nabi gitu ya. Nabi itu kan ada amal yang memang disunahkan diikuti gitu ya. Ada amal yang mubah diikuti, ada juga amal yang justru haram diikuti ya. Jadi kalau yang haram itu diantaranya adalah puasa wisol, kemudian mewajibkan sholat malam gitu, kemudian nikah lebih daripada 4 perempuan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang memang khususnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hanya untuk Nabi saja, bukan untuk umatnya. Jadi umatnya itu tidak boleh melakukan ibadah ya, hal atau ibadah yang dikhususkan untuk Nabi tadi, gitu ya. Nah, kalau misalkan konsepnya itu apa namanya, untuk diet gitu ya, kan gini, ibadah itu kan puasa itu disebut puasa apapun itu kan tergantung niat ya. Nah, jadi niatnya itu kalau dia niatnya puasa wisol itu haram, nggak boleh hukumnya. Ya, artinya dia tidak buka di maghrib, kemudian dia bukanya di waktu sahur, gitu ya. Ini haram gitu.
Tapi kalau dia niatnya bukan untuk ibadah dalam pengertian puasa tadi ya kan, puasa itu ada niatnya, ada kaifiatnya gitu. Tapi kalau dia niatnya bukan ibadah, hanya sekedar mungkin untuk diet saja, dan dia ketika maghrib buka makan ala kadarnya, misalkan tidak yang berat-berat, ya kan tetap buka di situ. Kalau wisol itu kan dia nggak buka sama sekali, langsung terus bablas sampai ke sahur, gitu ya, sampai ke sahur. Nah maka ya mubah-mubah saja menurut Al-Fakir. Karena niatnya memang bukan untuk ibadah, dan juga dia makan sesuatu di maghrib hari, artinya dia membukakan puasa yang wajibnya tadi. Kan puasa wajib itu kan dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, dan dia buka dengan apapun itu, mau segelas air, mau kurma, atau apapun itu. Yang penting bisa membukakan atau membatalkan puasa tadi. Nah, jadi ketika membatalkan puasa tadi, ya sudah, berarti sudah selesai puasanya. Tidak kemudian ketika dia lanjut tidak makan yang berat, ditunda sampai ke sahur, itu dianggap masih puasa. Ya tidak. Ya, karena tidak ada niat puasa di situ, sudah batal puasa yang wajibnya, sudah selesai. Ya, kecuali tadi kalau niatnya itu dari mulai sahur, dia niat puasa wisol sampai sahur lagi, itu yang haram, tidak boleh. Dan ketika maghrib dia tidak makan apapun dan tidak minum apapun, artinya puasanya itu tidak dibatalkan. Nah itu ya, jadi secara hukum fikih ya begitu. Nah, kalaupun niatnya dia untuk diet atau apa ya, kalau dia masih mampu, masih kuat ya silakan saja. Tapi kalau mendatang mudorot, nah nanti jatuhnya kepada mudorot. Jadi kalau misalkan ternyata dengan praktek diet itu mendatangkan mudorot pada tubuhnya, ya misalkan dia menjadi lemas, tidak bisa ibadah, ya bahkan tidak kuat sholat isya misalkan ya, naudzubillah ya kalau sholat tarawih kan bisa nanti tengah malam ya, itu maka ini menjadi haram gitu. Karena al-wasilatu ilal haram haram. Wasilah yang bisa menghantarkan kepada keharaman dia menjadi haram. Walaupun awalnya mubah gitu. Atau juga yang mubah ini bisa membuat mudorot. Kan la dorora wala diror. Dalam hadis itu tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga membahayakan diri sendiri. Ya, itu juga tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ya. Nah, kalau misalkan dengan tidak makan berat misalkan ya, itu bisa membahayakan tubuhnya, kesehatannya, maka hukumnya haram juga. Itu. Ya, jadi memang semua tergantung pada dirinya, dirinya sendiri apakah hal itu bisa membahayakan atau tidak. Tapi jatuhnya kepada dorot tadi, bukan kepada apakah ini termasuk yusol atau tentu tidak termasuk yusol ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zakat. Zakat ini kan memang dia sikapnya tauqifi juga, sama bagian daripada ibadah. Ya. Nah, ibadah itu berarti dari si jenisnya, takarannya, ukurannya itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Ya. Nah, memang ada khilaf di kalangan para ulama itu. Ya, apakah kalimat as-sa'ir kemudian al-khintoh itu bisa dikategorikan dengan bisa disamakan dengan beras. Ada ulama yang menyamakan atau menganalogikan as-sa'ir, gandum, al-khintoh, jawawut dan sebagainya itu sebagai makanan pokok. Itu ya, menganalogi, mengkiaskan begitu. Nah, jadi ada namanya kias, ya, kias syar'i. Nah, berarti zakat dengan makanan pokok itu karena mengkiaskan gandum yang itu merupakan makanan pokok pada zaman Nabi di daerahnya Nabi. Kan kadang-kadang makanan pokok tergantung daerah ya. Nah, berarti kalau kiasnya itu adalah makanan pokok, maka zakat dengan makanan pokok apapun itu hukumnya ya boleh, tidak bid'ah. Apakah dengan beras mungkin, atau mungkin dengan singkong, atau mungkin dengan jagung, atau mungkin dengan gandum, atau dengan apa saja yang itu dijadikan sebagai makanan pokok. Karena kiasnya mengkiaskan gandum itu sebagai makanan pokok. Gitu ya. Nah ini kalau Al-Fakir lihat, jumhur ulama masih memegang ini gitu, bahwa ini bukan mengkiaskan makanan pokok. Maka zakat dengan makanan pokok termasuk bagian daripada zakat. Nah, sedangkan sebagian ulama itu melihat bahwa kata as-sa'ir, al-khintoh itu adalah isim ma'rifat, isim jamid gitu. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan isim jamid, isim ma'rifat itu adalah kata yang spesifik, tidak bisa diganti, tidak bisa dianalogikan dengan yang lain. Berarti harus gandum. Ya kan? Harus dengan gandum, harus dengan hintoh dan sebagainya. Pokoknya yang disebutkan dalam hadis aja.
Nah, ini ada yang berpandangan seperti itu. Tapi kalau Al-Fakir berpandangan ya karena kalau nyari gandum di Indonesia kan susah ya. Itu bukan makanan pokok kita, susah nyari gandum itu. Ya. Dan juga relatif mahal, kemudian juga bukan makanan sehari-hari, maka Al-Fakir lebih cenderung kepada analogi tadi, menggunakan kias tadi. Kias bahwa yang dimaksud dengan gandum itu adalah makanan pokok. Gitu. Nah, jadi boleh kita berzakat dengan makanan pokok. Ya kalau kita sering makan nasi dari beras, ya berarti berzakat dengan beras gitu, atau makanan pokok tadi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa membantu untuk yang bertanya gitu ya, untuk mendapatkan jawabannya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa Ustaz, nanti untuk doa-doanya saja mungkin bisa Insyaallah. tolong untuk di-share di grup. Marilah kita tutup untuk kajian siang hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin. dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Ustaz Jailani. Wa iyyakum, Pak Fin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.